Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan materi seputaran TCNA, yaitu Firewall Address List. Konsep Address List. Address List adalah fitur pada firewall untuk menyimpan daftar IP, pos atau jaringan, agar mudah dikelola dalam role. Yang pertama, ada Address List pada Firewall Filter, digunakan untuk mengatur akses allow, deny ini bermaksud itu adalah menolak atau memblokir akses ya teman-teman. Contohnya, blokir atau izinkan IP tertentu, mempermudah root tanpa menulis IP berulang, cocok untuk keamanan jaringan. Lalu yang kedua, address list pada firewall NAT, digunakan untuk menentukan IP yang terkena NAT. Contohnya, hanya IP tertentu yang bisa akses ke internet, bisa untuk bypass NAT atau redirect traffic. Lalu yang terakhir, membantu pengaturan NAT lebih fleksibel. Kesimpulannya, address list memudahkan pengelolaan IP pada firewall, baik untuk filter keamanan maupun NAT, akses, dan transaksi jaringan. Oke, kita masuk ke Winbox-nya, teman-teman. Nah, untuk address list sendiri, dia terdapat di menu IP, lalu firewall. Nah, di sini dapat kita lihat ada filter rules, NAT, legal, raw, service port, connection, address list, dan layer 7 protocol. Nah, di sini kita klik yang address list. Nah, di sini misal ada satu contoh kasus di mana ada satu klien nakal di internet kita. Cara menambahkannya, kalian klik new, namanya kalian isi klien nakal, lalu addressnya kalian isi dengan address si klien nakal ini, misalnya 92.168.10.1. Lalu kita apply, oke. Nah, ini kan baru satu. Bagaimana kalau misalnya ada lebih dari satu IP gitu? Jadi ada kumpulan IP klien nakal gitu. Nah, kalian hanya tinggal masukkan range IP si klien nakal ini. Caranya, kalian klik new. Lalu di sini namanya masih sama ya teman-teman, klien nakal. Untuk addressnya, kalian masukkan range IP si klien nakal ini. 92 misalnya dari range 30 sampai 40. Jadi kalian tinggal masukkan saja 92 atau 68 10 lalu 30 sampai 92 ke 68 10 titik 40, lalu kalian apply terus oke. Nah, ini sudah berhasil ya teman, dan artinya kalau misalkan ada IP address yang range IP-nya itu 10.30 sampai 10.40, maka dia itu masuk ke range IP si klien nakal ini. Nah, kita oke. Nah, ada kasus baru di mana ada network yang semua PC-nya itu berisi klien nakal semua. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Kalian tinggal klik new, lalu namanya masih sama dengan klien nakal. Untuk addressnya kita isi dengan network si klien nakal, di 192.168.10.0. Jangan lupa prefixnya +24, apply, lalu oke. Nah, sampai saat ini kita sudah berhasil menambahkan atau membuat address list ini ya teman-teman. Tetapi ini hanya untuk uji coba saja, jadi tidak perlu disandingkan dengan topologi kita. Nah, sekarang kita akan memanfaatkan address list ini untuk si filter rules ini. Nah, kita disable dulu semuanya ini, kita disable dulu. Nah, oke. Lalu kita ke Pinet Lab-nya. Nah, di sini kita ingin memanfaatkan si address list ini untuk filter rules-nya, tetapi IP dari si klien ini masih DHCP. Jadi kita harus mengubahnya menjadi static. Caranya bagaimana? Pertama, kalian masuk ke Winbox terlebih dahulu. Nah, masuk ke IP, lalu DHCP server. Nah, si DHCP ini kalian disable terlebih dahulu, teman-teman. Oke, jika sudah, baru kalian ubah menjadi IP static. Caranya, kalian double klik, lalu di sini kalian masukkan IP yang akan kalian ubah gitu. 92.88.41/24, lalu spasi, di sini masukkan gateway-nya teman-teman.
192.168.188.1 Ntar kita tunggu. Lalu kita ketik IP DNS 8.8.8.8 dan enter. Lalu kalian show IP. Nah, dapat kita lihat di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kita sudah berhasil mengubah IP menjadi statik ya teman-teman. Kita lakukan ke PC-PC selanjutnya. Nah, di sini saya sudah berhasil mengubah IP DHCP client menjadi IP statik ya teman-teman. Sekarang kita masuk lagi ke Winbox-nya teman-teman. Nah, kita kan tadi ingin memanfaatkan si address list ini untuk si filter loss-nya teman-teman. Jadi kita masuk ke address list, lalu di sini kita hapus saja teman-teman. Kita hapus. Nah, di sini kita masukkan namanya approve. Nah, di sini oke, tapi sebelum itu kita masuk dulu ke filter loss-nya. Nah, lalu kita gunakan studi kasus saya akan gunakan studi kasus yang di video kemarin, yaitu studi kasus pertama yang hanya beberapa VPC yang bisa akses ke router teman-teman. Jadi di sini masuk ke address list, lagi ya teman-teman. Lalu new namanya kita isi saja approve. Lalu addressnya, karena kemarin kita pilih yang bisa ping ke router itu VPC 1 dan 2, jadi kita masukkan IP si VPC 1 dan 2 aja teman-teman. 68.41 sampai 192.168.88.42. Kita apply, oke. Lalu filter loss. Nah, di sini sudah ada studi kasus yang kemarin ya teman-teman. Di sini kita enablekan dulu semuanya. Nah, oke, jika sudah kita hapus salah satu ya teman-teman. Ini kita disable, kita remove. Nah, lalu kita masuk ke salah satu ini, actionnya. Nah, di sini masuk ke bagian if atau generalnya teman-teman. Kita geser dulu ke atas supaya lebih enak dilihat. Nah, untuk chain-nya sudah benar input ya teman-teman. Nah, untuk SRC dan DST address-nya untuk yang sekarang ini, untuk yang ini kita kosongkan saja. Untuk SRC address list-nya kita masukkan si approve ini teman-teman, yang tadi sudah kita buat di address list. Lalu untuk if sudah, kita lihat di action juga sudah, save, oke, kita apply, lalu oke. Nah, sekarang untuk bagian drop teman-teman. Nah, untuk bagian if-nya, ini DHCP address-nya kita tutup saja. Untuk SRC address-nya isi dengan alamat router ya teman-teman, yaitu 92.168 lalu 88.0/24. Lalu actionnya oke, kita apply, lalu oke. Nah, di sini sudah, lalu kita cek ya teman-teman. Kita coba ping ke VPC 1 dulu ya teman-teman. Kita ping 192.168.88.1 enter. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, untuk VPC 1 dan VPC 2 dipastikan sudah bisa ya teman-teman, karena tadi kita sudah setting. Jadi kita coba VPC 3 saja ya teman-teman. Ping 192.168.88.1 enter. Nah, maka ini akan timeout teman-teman, karena tadi kita sudah mengaturnya ya teman. Oke, kita coba ke VPC 4 dulu. Ping 192.168.88.1. Oke, timeout juga. Ping 92.168.88.1 enter. Oke, ini timeout lagi, berhasil. Nah, sekarang yang ini ping
192.168.48.1. Oke, berhasil juga teman-teman. Jadi untuk firewall atau address list untuk firewall filter ini sudah berhasil teman-teman. Maka sekarang kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu address list untuk NAT ya teman-teman. Oke, karena untuk firewall filter rulesnya sudah, sekarang kita akan melanjutkan ke yang address list untuk NAT. Nah, klik IP, lalu firewall. Nah, di sini kita besarkan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, nah di sini kalian masuk dulu ke address list, kalian ketik mail. Nah di sini namanya kita kasih VPC approve. Lalu untuk addressnya ini kita isi dengan IP VPC mana saja yang bisa ping ke internet. Jadi saya ingin VPC 1 sampai 3, jadi 1.8, lalu 88.41 sampai 92.168.88.43. Lalu kita apply. Oke, di sini kita klik new. Lalu untuk chain-nya itu src NAT. Lalu untuk DSD address list-nya kita isi dengan VPC approve, protokolnya ICMP, lalu out interface-nya kita isi dengan ether 1, lalu action-nya kita isi dengan mesh query karena kita ingin mentranslate IP ya teman-teman. Kita apply, lalu oke. Nah, maka di sini itu sudah berhasil teman-teman. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.